Bisa naik darah tuh. PDIP jangan kejam begitulah. Kasihan partai lain dong. Banyak yang kebelet untuk berkuasa tuh. Kasihlah sedikit peluang kepada mereka, walau cuma sebesar biji jagung. Drama menuju Pilpres 2024 tampaknya bakal intens. Saat ini saja bau dan intrik politis sudah mulai tercium. Salah satunya adalah pembalasan dendam dari kelompok sebelah karena Bahar dan Rizik ditangkap. Perlu diketahui, dua orang ini adalah sosok yang diperkirakan akan menyetir massa pendukung untuk kepentingan politik. Kehilangan dua orang ini sama saja membuat elit politik sebelah pada kebingungan. Hal yang membuat suhu politik memanas adalah dilaporkannya Ahok, Ganjar, dan juga Anies Baswedan ke KPK. Ahok dilaporkan terkait kasus RS Sumber Waras, Ganjar atas kasus EKTP, dan Anies kasus Formula E. Kalau tidak salah, mereka ini dilaporkan oleh orang yang sama sekaligus. Hal lainnya adalah soal ambang batas Presiden threshold yang sedang berusaha dihancurkan oleh beberapa pihak. Presiden threshold terus digugat ke MK, meski sebelumnya sudah gagal 13 kali. Ini menggambarkan betapa putus asanya mereka, sekaligus betapa besar nafsu politik mereka. Seolah Pilpres 2024 ini adalah pertarungan hidup mati, atau seolah-olah tidak ada lagi Pilpres berikutnya, karena bumi mau ditabrak asteroid super besar. Tapi lucunya, PDIP malah melawan arus. Memang PDIP saat ini adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri tanpa koalisi. Tapi PDIP malah meminta agar presiden threshold ditambah angka ambang batasnya. Adalah Hasto. Dia mengatakan pada Pilpres 2019 kemarin bahwa ketidakpuasan masyarakat pada pemilu sangat tinggi. Menurutnya, hal tersebut tidak boleh terjadi kembali. Dia mengatakan ambang batas itu penting. Segala lini kehidupan ada ambang batasnya. Kalau soal menaikkan presiden threshold melebihi 20%, maka bisa dipastikan hampir semua partai tidak akan bisa mengusung calon sendiri, termasuk PDIP. Tapi efek lainnya adalah jumlah paslon jadi ringkas dan sedikit, mengurangi potensi Pilpres beberapa putaran. Untuk jumlah partai saat ini, angka presiden threshold 20% sudah cukup ideal. Justru menurut saya yang perlu diperbaiki adalah jumlah parpol. Harusnya ada batas jumlah maksimal. Bila perlu, dibikin jadi sedikit sehingga pemilu lebih mudah dan efisien. Tentu kita masih ingat dengan pemilu tahun berapa. Saya sudah lupa, yang jumlah partainya sampai 30-an. Atau angka presiden threshold disesuaikan dengan jumlah parpol. Kalau misalnya parpol hanya 5, mungkin presiden threshold bisa dinaikkan menjadi 50% dan sebagainya. Tapi yang terjadi saat ini adalah banyak yang ngotot bahwa presiden threshold harus 0%. Dan misalnya ini dikabulkan, malah berpotensi lahir puluhan partai baru yang bukan lagi karena ingin memperjuangkan aspirasi rakyat, melainkan karena mudah nyalon jadi presiden. Ketimbang ngotot presiden threshold 0%, lebih mantap kalau jumlah partai dipangkas, maksimal 10 saja. Bila perlu, jadikan 5 saja, biar tidak usah ribet. Seperti di Pilpres Amerika Serikat yang hanya 2 partai saja. Simpel, 1 putaran, dan yang kalah langsung jadi oposisi. Kalau PDIP mau presiden threshold dinaikkan lagi, maka bisa dipastikan partai lain bakal terperosok dan gigit jari kalau sampai dikabulkan. Partai kecil bakal tidak berkutik. Hanya 3 partai teratas saja yang tidak terlalu terpengaruh. Sisanya terseok-seok. Bahkan mungkin ada yang lenyap dari peredaran. Bayangkan nasib partai seperti Demokrat,
dan Partai Umat. Kalau presiden threshold malah dinaikkan, bisa naik darah tuh. PDIP jangan kejam begitulah. Kasihan partai lain dong. Banyak yang kebelet untuk berkuasa tuh. Kasihlah sedikit peluang kepada mereka, walau cuma sebesar biji jagung.